Halo semuanya, kembali lagi dengan saya, Bila Nurido, mahasiswa Sistem Informasi Fakultas Teknik Universitas Munawar. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan salah satu submateri dari mata kuliah Manajemen Layanan Teknologi Informasi sebagai bahan untuk mengisi UAS. Materi yang akan saya bahas yaitu Service Design. Oke, kita langsung lanjut aja. Oke, hal-hal yang harus kita lakukan jika ingin membangun layanan TI. Yang pertama yaitu proses bisnis yang akan didukung agar layanan TI benar-benar memenuhi kebutuhan proses bisnis. Jadi kita harus memahami betul proses bisnis yang sudah ada dan akan didukung oleh layanan TI yang akan kita buat. Kemudian merumuskan fungsional layanan TI yang benar-benar menjawab kebutuhan proses bisnis. Nah, jadi kita harus mengetahui apakah layanan TI ini benar-benar menjawab kebutuhan dari proses bisnis yang sudah berjalan ini. Kemudian yang ketiga yaitu mengidentifikasi dan memahami SLR, SLA, OLA, dan UC. Jadi ini keempat singkatan ini akan dibahas di slide-slide berikutnya. Dan yang keempat yaitu mengidentifikasi dan menentukan semua komponen sumber daya yang dibutuhkan oleh layanan. Jadi kita harus identifikasi dulu semua komponen yang ada, mulai dari sumber daya yang ada, fasilitas, dan sebagainya. Kemudian selanjutnya yaitu mengetahui layanan lain yang dapat mendukung rancangan layanan baru. Jadi kita harus mengidentifikasi layanan lain yang dapat mensupport layanan TI yang akan kita bangun ini. Kemudian yang terakhir yaitu mendokumentasikan seluruh proses manajemen layanan TI dan mengomunikasikannya kepada pihak-pihak yang berkepentingan. Karena kita tahu sendiri pihak yang berkepentingan pasti ingin mengetahui keseluruhan proses dalam layanan yang diberikan. Nah, tadi sempat disinggung terkait dengan SLR, SLA, OLA, dan UC. Jadi di sini akan dibahas. Yang pertama SLR atau Service Level Requirement. Jadi SLR ini pernyataan kebutuhan atau permintaan pelanggan tentang layanan TI yang harus dipenuhi penyedia layanan dan didokumentasikan sebelum SLA disetujui. Jadi SLR ini dokumen awal negosiasi tingkat layanan antara penyedia dengan pelanggan. Nah, kemudian Service Level Agreement atau SLA ini kesepakatan tertulis antara penyedia layanan TI dan pelanggan. SLA berisi informasi tentang layanan TI, dokumentasi target tingkat layanan, dan tanggung jawab masing-masing antara penyedia layanan TI dan pelanggan. Selanjutnya yaitu OLA, yaitu Operational Level Agreement. Ini kesempatan antara penyedia layanan TI dan bagian lain dari organisasi yang sama membantu penyediaan layanan TI. Misalnya kontrak kesepakatan kinerja antara Departemen Internal Telkom, yaitu Service Desk, Divisi Jaringan, Divisi Aplikasi, Divisi Hardware, untuk komitmen memulihkan setiap terjadinya server down dalam waktu kurang dari 1 kali 24 jam. Kemudian yang terakhir yaitu underpinning kontrak TUC, yaitu kontrak tertulis antara penyedia layanan TI dengan pihak ketiga atau supplier. Supplier ini pihak ketiga yang menyediakan barang atau jasa yang mendukung penyediaan layanan TI kepada pelanggan. Yang selanjutnya yaitu manfaat service design. Jadi service design ini seperti safeguard bagi sebuah layanan TI. Service design memastikan janji yang dibuat oleh penyedia layanan kepada pengguna benar-benar dapat diwujudkan. Di antaranya yaitu benar-benar sesuai dengan kebutuhan pengguna. Kemudian tidak melebihi batas kemampuan penyedia layanan ataupun kebutuhan pengguna. Jadi dia sesuaikan dengan SLR dan SLA yang ada. Kemudian yang berikutnya yaitu kualitas layanan benar-benar dapat dijaga dan mengelola harapan pengguna terhadap pelayanan yang diberikan. Nah, kemudian produk dari Service Design sendiri yaitu Service Design Package, yaitu sebuah paket dokumen yang memberikan informasi detail tentang semua aspek desain sebuah layanan TI dan alasan kebutuhan untuk mewujudkannya. Bisa dilihat di sini Service Design Package terbagi menjadi 4, yaitu Service Lifecycle
life cycle plan, requirement service design, organizational, readiness assessment. Di sini bagian service design sendiri ada functional requirement, service level requirement, operational requirement, dan design and topology. Ya, mungkin sekian materi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.